Eka Putri Aliansyah, bisa dipanggil Caca, NPM 6120023, dari program studi Sarjana Kebidanan. Dalam rangka memenuhi tugas mata pelajaran Fisika Kesehatan, di sini saya mau mempresentasikan tentang mutasi gen dan cara mengatasi cacat bawaan lahir. Untuk materi itu sendiri, saya akan sampaikan menggunakan PowerPoint. Oke, kita mulai aja ya. Langsung aja kita share screen. Kita share screen. Ya, kita mulai. Ya, di sini. Oke, aku di sini mau ngejelasin tentang mutasi gen dan cara mengatasi cacat bawaan lahir. Ya, skip aja itu ya. Tadi udah perkenalan. Mutasi gen itu apa sih? Mutasi gen adalah perubahan urutan DNA yang disebabkan oleh kesalahan penyalinan DNA yang dilakukan selama pembelahan sel, paparan bahan kimia atau mutagen, hingga infeksi oleh virus. Ya, selanjutnya. Fakta tentang mutasi gen. Oke, yang pertama, saat mutasi gen terjadi, sel yang mengurangi gen serta DNA bisa mengalami kerusakan. Ketika kerusakan sel terjadi secara luas, maka berbagai fungsi tubuh akan terganggu dan menyebabkan penderitanya terkena penyakit. Selanjutnya, mutasi gen bisa menurun dari salah satu atau kedua orang tua kita, sebab informasi genetik terdapat pada sperma maupun sel telur. Bagi sebagian orang, mutasi ini tidak menimbulkan masalah yang berarti. Namun, sebagian lagi kondisi ini bisa saja membuat tubuh menjadi rentan terkena penyakit. Ya, selanjutnya, mutasi gen tidak selalu terjadi karena faktor keturunan. Mutasi gen juga bisa terjadi karena faktor eksternal. Contohnya virus, radiasi, paparan sinar ultraviolet, dan kebiasaan merokok pun bisa juga menjadi penyebabnya. Ya, selanjutnya, jenis-jenis mutasi gen. Oke, mutasi gen di sini ada dua ya. Yang pertama mutasi gen alami. Apa itu mutasi gen alami? Mutasi gen alami adalah mutasi gen yang diwariskan dari orang tua ke anak. Jelas ya, mutasi gen alami itu tentang mutasi gen yang diwariskan dari orang tua ke anak. Jelas murni dari orang tua gitu. Mutasi ini disebut juga mutasi germline. Sebab gen-gen ini terdapat pada sel sperma dan sel telur yang juga bisa disebut sel germ. Saat bersatu dengan sperma, maka sel telur yang telah dibuahi itu akan menerima DNA dari kedua orang tua. Jika DNA ini adalah DNA yang mengalami mutasi, maka bayi yang lahir dari sel telur ini akan mewariskan DNA mutasi itu di semua sel tubuhnya. Selanjutnya, kita bahas tentang mutasi gen buatan. Ya, apa sih mutasi gen buatan? Mutasi gen buatan itu sering disebut juga sebagai mutasi somatis ya. Mutasi ini tidak diturunkan dari orang tua, berarti keterbalikan mutasi gen alami. Kan kalau alami itu dari orang tua, keturunan. Mutasi gen keturunan. Nah, kalau misalkan mutasi gen buatan ini tidak diturunkan dari orang tua dan tidak muncul di semua sel tubuh. Perubahan atau mutasi ini bisa disebabkan karena berbagai hal. Misalnya, faktor lingkungan atau kesalahan yang dibuat oleh DNA saat proses pembelahan sel. Oke. Ya. Cacat lahir pada bayi. Oke, kita sekarang bahas cacat lahir pada bayi ya. Cacat lahir adalah kelainan struktural maupun fungsional yang dikenali bayi sejak baru lahir. Kondisi kesehatannya tergantung dari organ tubuh bagian mana yang terlibat, serta tingkat keparahan yang dimilikinya. Ada dua nih kelainan bayi baru lahir. Yang pertama, cacat lahir struktural. Dan yang kedua ada cacat lahir fungsional. Oke, kita bahas dulu yang pertama ya, cacat lahir struktural. Cacat lahir struktural ini lebih ke bagian tubuh yang terlihat secara fisik, misalkan contohnya bibir sumbing, kan kelihatan ya sama kita kalau bayi lahir bibirnya sumbing, nah itu berarti cacat lahir struktural maksudnya. Kalau cacat lahir fungsional dia lebih ke fungsi atau sistem alat bagian tubuh. Misalnya contohnya Down syndrome. Kenapa Down syndrome? Karena Down syndrome itu mengenai fungsi syaraf. Jadi cacat lahir fungsional termasuknya. Ya, selanjutnya penyebab bayi lahir cacat. Apa sih penyebab bayi bisa lahir cacat? Ya, yang pertama faktor genetik. Genetik itu bisa aja dari ayah atau ibu yang membawa kelainan genetik pada bayi. Kelainan gen dapat terjadi saat pembuahan.
yakni ketika sperma bertemu dengan sel telur. Nah, itu faktor genetik. Yang kedua, masalah kromosom. Bisa aja, kalau masalah kromosom nih, bisa aja bagian kromosom yang hilang atau kelebihan kromosom. Kelebihan kromosom dapat menyebabkan Down syndrome contohnya ya. Selanjutnya, gaya hidup dan lingkungan. Gaya hidup dan lingkungan terjadi pada masa kehamilan. Misalnya, penggunaan obat itu bisa mempengaruhi untuk ibu sedang hamil itu bisa mempengaruhi ke janin ya, itu tidak baik untuk janin. Dan kalau misalkan gaya hidup dan lingkungan, misalkan contohnya merokok, misalkan sang ibu merokok, makanya tidak boleh kalau misalkan sang ibu sedang kondisi hamil itu merokok, tidak dianjurkan ya, sangat tidak boleh, karena tidak baik untuk janin. Alkohol, misalnya minum alkohol itu juga sama, nggak boleh. Ya, selanjutnya infeksi. Infeksi ini misalkan ibu hamil terserang infeksi saat hamil, otomatis janin pun juga kena gitu. Paparan obat dan bahan kimia. Tidak boleh, ibu hamil tidak boleh mengonsumsi obat yang tidak dianjurkan oleh dokter. Gitu. Merokok dan minum alkohol saat hamil ya tadi ya, termasuk ke gaya hidup dan lingkungan. Ibu obesitas, yang terakhir ibu obesitas. Nah, ibu obesitas ini nggak boleh, misalkan lagi hamil, kamu terlalu kelebihan berat badan misalnya, itu nggak baik juga buat janin. Gitu. Begitu pula diet juga nggak boleh itu buat ibu hamil. Ya, kita selanjutnya ya, kita bahas tentang cara mencegah bayi lahir cacat. Gimana sih cara mencegah bayi biar lahir nggak cacat? Nah, yang pertama, hindari diet. Ini untuk ibu hamil ya, menghindari diet yang pertama. Oke, diet ini kenapa harus dihindari? Karena kalau misalkan diet kan kita pasti mengurangi konsumsi makanan ya. Itu nggak baik. Misalkan menurunkan berat badan, itu nggak baik buat janin. Kenapa? Karena bisa jadi nanti janin kita, bayi itu, kekurangan nutrisi, kekurangan asupan. Karena sang ibunya aja nggak makan gitu. Apapun yang dimakan oleh bayi itu kan berasal dari ibunya ya. Nah, yang kedua, jangan sembarangan minum obat tanpa pengawasan dokter. Ya, ini bahaya. Karena apa? Karena obat bisa terminum oleh janin, terserap ke dalam saluran plasenta, dan terserap oleh janin, itu bahaya. Hindari rokok dan alkohol. Yang ketiga, oke, hindari rokok dan alkohol. Kenapa? Karena bayi ini bisa beresiko untuk bayi lahir dengan mata juling, cacat jantung, dan paru saat kelahiran. Bahaya kan? Jadi untuk ibu hamil disarankan untuk tidak merokok, apalagi minum alkohol. Hindari kondisi tubuh yang terlalu panas. Kenapa? Karena kalau misalkan sang ibu lagi hamil dan dia kondisi tubuhnya demam, panas, itu harus segera ditangani. Karena tidak baik untuk janin. Dianjurkan langsung konsultasi ke dokter kalau bisa. Ya, untuk ibu hamil kayak gitu. Karena kondisi tubuh yang terlalu panas, itu bisa menyebabkan resiko melahirkan bayi cacat tabung syaraf. Bahaya banget ya. Nah, selanjutnya mendapatkan imunisasi saat hamil ini sangat dianjurkan. Dan sebelum imunisasi, pastikan konsultasi dahulu dengan dokter untuk mengetahui vaksin apa sih yang harus disarankan sama dokter jika kehamilan. Nah, itu. Yang keenam, penuhi kebutuhan asam folat. Kenapa sih harus memenuhi kebutuhan asam folat? Karena kekurangan asam folat bisa menyebabkan kelainan pada otak dan sumsum tulang belakang pada bayi saat lahir. Ya, jadi sekian presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.